Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Rahmadani. Saya dari jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang bahasa daerah di suku Makassar. Suku Makassar merupakan sebuah etnis yang berada di bagian pesisir selatan Pulau Sulawesi. Masyarakat Makassar berjiwa penjelajah pernah begitu berjaya di lautan. Ini terbukti pada abad ke-14-17 melalui kerajaan Goa. Berhasil membentuk suatu wilayah yang luas dengan kekuatan armada laut yang besar dan kuat, dan berhasil membentuk suatu imperium bermakna Islam mulai dari hampir keseluruhan Pulau Sulawesi. Selanjutnya, arti kata Makassar. Makassar dalam bahasa orang setempat disebut dengan Mangkasara, yang berarti mereka yang bersifat terbuka. Dan etnis ini tersebar mulai dari kota Makassar, Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkep, serta keluar wilayah Sulawesi Selatan, seperti di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Selain itu, penyebaran orang Makassar juga banyak ditemukan di Kalimantan Timur. Bahasa Makassar adalah bahasa yang diucapkan oleh suku Makassar sejak berabad-abad yang lalu. Bahasa Makassar ini masih berkerabat dengan bahasa Bugis dan Mandar. Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, tapi pada umumnya mereka bisa saling menangkap maksud percakapan di antara mereka. Bahasa Makassar saat ini, menurut penuturan mereka, sudah banyak berubah dan banyak yang terpengaruh bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Bugis dan bahasa Melayu. Adapun menurut sejarah, aksara Lontara pertama kali dibuat oleh Daeng Pamate pada abad 14 silam. Seorang putra Goa kelahiran Lakyung yang hidup pada masa pemerintah Karaeng, Tumapa Risi Kalonnah, dikatakan aksara Lontara karena huruf-hurufnya ditulis dengan menggunakan daun lontara atau siwalan sebagai pengganti kertas. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan, pra-kemerdekaan, aksara Lontara kerap digunakan dalam sejumlah tradisi teks yang berhubungan, sebagian besarnya dalam bentuk manuskrip atau naskah kertas. Istilah Lontara untuk menandakan bunyi henting glotal di akhir juga mengacu pada suatu genre sastra yang membahas sejarah dan silsilah. Topik tulisan yang paling banyak dibuat dianggap oleh pentingnya masyarakat Bugis dan Makassar. Genre ini bisa dibagi ke dalam beberapa sumber jenis silsilah, catatan harian, dan catatan sejarah atau kronik, atau dalam artian Attoriolong dalam bahasa Bugis, Paturioloang dalam bahasa Makassar. Tiap kerajaan Sulawesi Selatan umumnya memiliki catatan sejarah masing-masing yang disusun dari ketiga jenis genre di atas dalam konvensi gubahan tertentu dibandingkan dengan catatan-catatan sejarah dari bagian Nusantara lainnya. Catatan sejarah dalam tradisi sastra Sulawesi Selatan dianggap sebagai salah satu yang paling realitas sebagai kejadian historis dijelaskan secara lugas dan masuk akal, sementara elemen legendaris relatif sedikit muncul dan selalu disertai penanda seperti kata konon, sehingga keseluruhan catatan terkesan faktual dan realistis. Aksara Lontara juga kerap ditemukan dalam teks-teks Islami yang mencakup namun tidak terbatas pada hikayat, panduan, doa, azimat, tafsir, serta kitab hukum-hukum Islam. Ada peninggalan sejarah di Sulawesi Selatan, terkhususnya di Kabupaten Goa, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sebuah wilayah tempat kerajaan Goa, salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Oleh karenanya, di provinsi para wisatawan bisa menemukan banyak museum yang memuat sejumlah peninggalan di kerajaan ini adalah Museum Balak Lompua, salah satu tempat yang membuat berbagai peninggalan di kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Bangunan museum ini merupakan rekonstruksi di istana dan di kerajaan Goa.
Sejarah harfiah Balak Lompoa memiliki makna yaitu rumah besar. Tempat ini dahulunya didirikan pada tahun 1936 oleh Raja Goa ke-31 yang bernama I Manging Manging Daimatutu. Dasar arsitektur yang dipergunakan adalah rumah panggung khas Bugis dengan ciri tangga setinggi 2 meter untuk menuju teras. Kayu ulin merupakan material untuk yang dipergunakan untuk membangun tempat ini. Sekian dari saya, itulah sejarah singkat mengenai sejarah di Makassar, terkhususnya di Kabupaten Goa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.